Ini kok kayak bapaknya waktu masih jadi presiden. Kalau berhutang, katanya hutang negara. Tapi kalau bansos, dibilangnya bantuan presiden. Dan sekarang bansosnya ditulis-tulisi bantuan Wapres Gibran. Nah, itu dia guys. Halo para manusia, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu guys ya. Seperti biasa, kali ini gue pengen ngebahas soal politik lagi, dimana sekarang lagi rame-ramenya ada bantuan Wapres Gibran. Nah ya guys ya, gue nggak tahu ini bansos isinya apa ya guys ya, dan maksudnya seperti apa ya guys ya. Langsung aja kita bacain beritanya seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini 321. Nah lanjut ke Twitter. Astaga, bantuan Wapres Gibran Istana Wakil Presiden. Narsis. Kampanye 2029 udah mulai aja ya guys ya. Kita tahu kemarin ya Pak D Jokowi memberikan bansos juga waktu Pilpres 2024 kemarin ya guys ya. Dan ini sekarang dilakuin oleh Mas Gibran ya guys ya. Bantuan Wapres Gibran ya. Dulu tuh bantuan negara ya kan, bantuan istana gitu guys. Sekarang detail ya guys ya. Ada bantuan Wapres Gibran. Ada namanya di situ guys ya. Beda banget sama bantuan Pemprov DKI waktu Covid. Nah, itu dia ya. Di sini ada perbedaan nih guys ya. Di sini ada Istana Wakil Presiden bantuan Wapres Gibran ya, yang sekarang lagi viral banget. Dan dulu di sini ada Pemprov DKI mengeluarkan bantuan juga guys. Paket bantuan sembako ini dibiayai oleh APBD Pemprov DKI Jakarta. Ya, ada barcode-nya juga gitu ya guys ya. Jadi nggak membawakan nama personal gitu guys. Ya, gua nggak tahu ya ini maksudnya seperti apa. Apakah ini mungkin cawe-cawe ataupun udah kampanye aja nih. Udah terlalu cepet banget ya kan. 2029 masih lama loh guys. Masih 5 tahun lagi gitu guys ya. Tapi mungkin ya memang seperti ini desain bantuan sekarang gitu guys. Jadi kalau nanti ada bantuan dari presiden, bantuan Presiden Prabowo gitu guys. Sekarang bantuan Wapres Gibran gitu. Seharusnya cukup lah ya, cukup untuk bantuan istana aja gitu namanya guys. Karena kan ini duit rakyat juga kan. Gua nggak tahu juga ya kalau ini pakai duit pribadi Mas Gibran atau enggak ya. Tapi yang jelas walaupun pakai duit pribadi Mas Gibran, tapi yang jelas kan dia sekarang menjabat sebagai wapres gitu guys. Nggak usah ditulis seperti ini sepertinya guys ya. Lanjut, Istana Wakil Presiden, bantuan Wapres Gibran tapi duit rakyat. Nah, itu dia, kocak. Di sini ada postingan Fufafa guys. Orang kayak gini dijadikan panutan. Ya, kita lihat komennya guys ya. Dari lu nggak tahu kalau Istana Wapres itu memang ada. Astaga, lihatlah orang yang mengaku kaum pintar ini sangat mengkhawatirkan. Ini nih Eva Yuliawati nih. Dia nggak tahu konteksnya seperti apa. Maksud orang-orang itu kenapa dijelasin Wapres Gibran. Jadi nggak usah ditulis namanya gitu guys. Itu nama personal. Aturan kan Mas Gibran itu mewakili rakyat Indonesia memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Itu maksudnya guys. Lanjut, ini kok kayak bapaknya waktu masih jadi presiden. Kalau berhutang, katanya hutang negara. Tapi kalau bansos, dibilangnya bantuan presiden. Dan sekarang bansosnya ditulis-tulisi bantuan Wapres Gibran. Nah, itu dia guys. Apa itu uang dari pribadinya Gibran? Enggak kan? Itu kan juga dari pajak rakyat. Uang rakyat juga. Kenapa ditulisin namanya? Nah, ini guys, jadi bentuk protes warganet ya atas bantuan Mas Gibran ini ya, yang membawa-bawa nama istana, tapi di sini ditulis Mas Gibran ya, Wapres Gibran. Sebenarnya tidak etis juga kalau nama Mas Gibran ini ditulis dalam bansos ya guys ya. Karena ini kan duit negara gitu guys, dan duit rakyat yang dikumpulkan dari pajak-pajak yang kita bayar gitu. Tapi di sini ditulis dari bantuan Wapres Gibran. Mungkin aja ya, mungkin aja kemungkinan ini bansos ya pakai duit pribadi Mas Gibran gitu. Kan wakil presiden nih guys, pasti cukup lah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan ya guys ya. Lanjut, 1990-an bantuan negara, 2010-an bantuan Presiden Republik Indonesia, 2024 bantuan Wapres Gibran.
Sama-sama menggunakan APBN tuh guys ya. Nah tuh kan tweet-tweet orang juga mengatakan kalau ini digunakan dari APBN gitu guys. Tapi nggak etis banget kalau namanya dari bantuan Wapres Gibran ya kan. Tapi dulu tujuannya benar-benar membantu. Sekarang tujuannya kampanye dini demi Pilpres berikutnya tahun 2029. Nah itu dia. Lalu berharap Gibran merasa bersalah, meminta maaf lalu mengkoreksi diri. Mustahil. Yang ada tuh diledekin. Nanti bikin baju nih, bikin baju ada tulisan di sini guys ya. Lah, lu tahu sendiri lah kasus-kasus yang udah-udah ya guys ya. Orang yang tamak dan rakus akan kekuasaannya tidak pernah merasa bersalah sekalipun salah. Dia tidak memahami prinsip dasar etika dan moral. Apapun yang dilakukannya selalu dianggap benar. Ya, semoga aja ini sadar ya guys ya. Ini nggak boleh sih sebenarnya. Gua nggak tahu juga ya peraturannya ataukah ada undang-undang atau enggak gitu kan. Atau sah-sah aja kalau bantuan dari Wapres Gibran ini ditulis di sini di tote bag ini ya guys ya. Di sini udah dilihat 200.000 orang lebih ya guys ya. Kita tahu ya bantuan ini dilakukan ataupun dibikin oleh APBN negara ya guys ya, ataupun duit negara, duit rakyat gitu ya kan. Tapi sekarang di tote bagnya ada tulisan bantuan Wapres Gibran. Seumur-umur baru kali ini ada bantuan Wapres model seperti ini. Ya, memang sebelumnya memang nggak ada guys. Kalau bantuan negara ya bantuan negara gitu guys ya. Kalau bantuan dari personal ya bantuan personal gitu. Masalahnya Mas Gibran ini adalah Wapres gitu guys ya. Dan tote bag ya di sini tulisan bantuan Wapres Gibran gitu. Ya, tapi di sisi lain bersyukur orang-orang yang membutuhkan dapat bingkisan ataupun bantuan dari Mas Gibran ya guys ya. Lanjut, bapaknya parah, anaknya lebih parah. Dulu Mulyono Jokowi, kenapa ada nama Mulyono sih guys? Dulu Mulyono Jokowi cuma bantuan presiden. Ini anaknya bantuan Wapres Gibran. Tiru bapaknya pakai APBN untuk pencitraan. Bapaknya yang tanpa nama aja diklaim bantuan Jokowi, apalagi anaknya yang pakai nama. Rusak sapo, Presiden Prabowo kalah cepat. Ini kemarin kita lihat pas Pilpres kemarin 2024 ada bantuan kepresidenan ya guys ya. Dan ini bansos yang langsung dikasih dan diberikan oleh Pak Jokowi di depan istana. Dan beritanya banyak ya guys ya. Kalian kalau pengen lihat aja guys di beritanya. Dan masih ada tuh kayaknya. Dan sekarang ya anak dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi ya, ataupun Mas Gibran Rakabuming Raka memberikan bantuan juga nih, memberikan bantuannya bagus ya guys ya, bansos. Dan ditulis tapi ya guys ya, bantuan Wapres Gibran ya. Tadi kita udah baca beritanya banyak banget. Yang jelas sekarang menurut gua ya guys ya, Wapres ini ataupun presiden nggak pantas memberikan bantuan kepada rakyat tapi membawakan nama pribadi guys ya. Karena apa? Karena duit yang diberikan bantuan itu adalah duit APBN ya guys ya, ataupun pajak-pajak dari rakyat, dari kita semua nih yang bayar pajak gitu. Lanjut, ini ada berita lagi dari Jakarta ya guys ya, Pilkada Jakarta yang kabarnya ada 2 putaran nih guys. Kemenangan 03 untuk Jakarta. Mas Pram Bangdul menang telak di seluruh wilayah Jakarta dan kepulauan. Mas Pram Bangdul menang telak di seluruh wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu. Mulyono itu manusia nggak punya moral dan etika. Di Republik ini yang mengatakan Anda nggak boleh masuk rumah kalau nggak mengucapkan salam. Nggak ada. Tapi ada nggak yang berani masuk rumah orang lain tanpa mengucapkan salam? Nggak ada. Karena apa? Itu moral. Itu etik. Nah itu yang nggak diajarkan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir ini. Yang selalu dikatakan ada nggak aturan? Ya ini soal endorse Jokowi PS Anies ya guys ya. Kemarin kita ketahui Pak Anies tiba-tiba di late game itu memberikan endorse ataupun mendukung Pramono Rano Karno ya guys ya. Dan itu tidak jadi masalah sebenarnya, karena Pak Anies juga bukan pejabat ya guys ya, ataupun cuma mantan pejabat gitu. Tapi kemarin Pak Presiden kita cawe-cawenya itu kelihatan banget mendukung Ridwan Kamil ya guys ya. Ya dia kan mantan presiden yang seharusnya netral ya guys ya. Dan waktu menjadi presiden juga mengirimkan bansos gitu. Tapi kabarnya Pilkada Jakarta akan terjadi 2 putaran. Benar atau tidak? Kalian silahkan komen di bawah ya guys ya. Dan menurut kalian kalau 2 putaran itu seperti apa guys? Kalian setuju atau enggak ya guys ya? Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.